Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Tekan like jika suka dan subscribe. Berjumpa lagi dengan Miss dengan topik pembahasan kita hari ini mengenai barisan dan deret geometri. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama, barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Jadi dia, kalau di dalam aritmatika kita memiliki beda atau selisih, nah kalau di geometri ini kita memiliki rasio atau perbandingan. Jadi nanti dia yang tetap antara dua suku berurutan. Berarti antara U1 dengan U2, U2 dengan U3, U3 dengan U4, dan seterusnya. Pokoknya berurutan, itu dia. Nah, di dalam geometri ini juga sama dengan aritmatika ya. Kita juga ada rumus suku ke N. Rumus suku ke N. Kalau di geometri, rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Keterangannya, UN, kita itu udah tahu adalah suku ke N. Terus habis itu R, inilah si rasio. R itu adalah rasio di mana rumusnya adalah U2 per U1 atau bisa juga U3 per U2 dan seterusnya. Itu dia ya. Terus selanjutnya kalau A itu adalah U1 atau suku pertama. N nanti suku ke yang ditanyakan, misalkan suku ke-5 berarti N-nya sama dengan 5. Nah, langsung kita praktek ke contoh soal. Yang pertama, tentukan suku ke-6 dari barisan geometri 1, 2, 4. Kita mencari U6-nya. Berarti dari sini kita tahu nilai A-nya sama dengan 1. Terus apalagi nilai R yang kita perlukan kan? R, rasionya. Rasionya berapa ini? Rumus rasio adalah U2 per U1. U2-nya berapa? 2. Per U1-nya berapa? 1. Berarti rasionya sama dengan 2. Kalau udah dapat kita langsung gampang. Kita carilah dia apa yang ditanyakan. Suku ke-6 berarti U6 sama dengan rumusnya A kali R pangkat N kurang 1 sama dengan A-nya berapa? A-nya adalah 1 dikali R pangkat N. R-nya 2. 2 pangkat N-nya berapa? 6. Berarti 6 kurang 1. Berapa 6 kurang 1? 5. Berarti sama dengan 1 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32. 1 kali 32 hasilnya 32. Berarti suku ke-6-nya itu adalah si 32. Gampang kan? Masih gampang contoh yang pertama. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini dia udah agak berbeda bahasanya. Bukan lagi sekedar dicari suku ke. Bukan gitu. Karena dia di dalam matematika itu kan tingkatan soalnya harus ada. Dari mudah, sedang, sulit. Itu dia. Soal yang kedua, kita lanjut. Berapa banyak suku yang ada di dalam barisan geometri 3, 6, 12 sampai 3072? Nah, berarti dari 3, 6, 12 sampai 3072 ini ada berapa banyak angka lah ini. Itulah yang mau kita cari. Berarti yang ditanyakan adalah N. N-nya siapa? Si N-nya 3072. Karena dengan kita tahu N-nya si 3072 ini atau si 3072 ini suku keberapa, berarti dengan itu kita tahulah banyak sukunya, gitu dia. Kan kalau misalkan si 3072 ini adalah U10, N-nya sama dengan 10 ya kan? Berarti banyak angkanya ada 10, gitu dia. Oke? Paham ya bahasa soalnya? Kita kerjakan. Dari sini kita masukkan rumus UN berarti ya. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Dimana UN-nya kita ambil si suku terakhir. 3072. Sama dengan A-nya berapa? A-nya 3. 3 dikali R-nya berapa? R-nya berarti 6 bagi 3. 6 bagi 3, 2. Berarti 2 pangkat N kurang 1. Karena kan N-nya yang mau kita cari. Itu dia kan? Nah, ini
3 tidak bisa langsung kamu kalikan dengan 2 ya, karena banyak tuh yang hilaf kayak gitu. Jadi nggak bisa kamu bikin jadinya 3 kali 2, 6. 6 pangkat N kurang 1. Salah itu, salah, nggak bisa. Oke? Berarti kalau kayak gini bagaimana? Ini kan 3072 sama dengan 3 kali 2 pangkat N kurang 1. Nah, biar dia lebih sederhana, di sini kali, berarti kalau pindah 3-nya jadi bagi. Kita bikinlah 3072 per 3. Sama dengan 2 pangkat N kurang 1. 3072 bagi 3 berapa? Ayo hitung. 1024. 1024 sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Terus selanjutnya, nih, 1024 sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Kita mau mencari nilai N. Jadi ubahlah 1024 ini sama dengan 2 pangkat berapa? Kenapa 2, Miss? Karena di sini juga dia bilangan pokoknya adalah 2. Itu dia. 1024 berarti dia adalah 2 pangkat 10. Kita bikin 1024 2 pangkat 10 sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Kita coret 2-nya, tinggallah dia 10 sama dengan N kurang 1. Atau kita dapatlah dia nilai N sama dengan 10, negatif 1 pindah menjadi tambah ya, 10 tambah 1. Dapatlah dia nilai N sama dengan 11. Nah, berarti si 3072 ini adalah suku ke-11. Karena 3072 suku ke-11, berarti banyak suku yang ada dalam barisan geometri ini adalah 11. Bikinlah di sini embel-embelnya. Jadi, banyak suku di dalam barisan geometri tersebut adalah 11. Gitu dia. Oke, selesai kita untuk contoh yang nomor 2. Nah, kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Soalnya, pada barisan geometri diketahui U1 sama dengan 81 dan U5 sama dengan 1. Terus, carilah R, berarti rasio ya, dan tentukan 5 suku pertama dari barisan geometri tersebut. Jadi, kita menggunakan ada cara pertama dan cara kedua. Nanti kamu bakalan memilih mana yang lebih mudah menurut kamu. Oke, dijelaskan dulu cara pertama. Perhatikan, U1 81, berarti A-nya sama dengan 81. U5 sama dengan 1. U5 sama dengan 1. Nah, U5 ini kita rubah menjadi rumus suku ke N. Kalau U5 berarti sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. N-nya berapa? 5 ya kan? 5 kurang 1 sama dengan A kali R pangkat 4. Berarti U5 ini bisa kita buat menjadi A kali R pangkat 4 sama dengan 1. Dimana nilai A-nya adalah 81. Kali R pangkat 4 sama dengan 1. Dapatlah kita R pangkat 4 sama dengan 1 per 81. Ya kan? Terus selanjutnya, kita mau mencari nilai dari si R. Berarti R sama dengan akar pangkat 4 dari 1 per 81. Nah, 1 per 81 ini kan sama dengan 1 per 3 pangkat 4. Ya kan? Jadi Miss bikin aja gini, 1 per 3 pangkat 4. Apa yang habis? Habislah pangkatnya dan akarnya. Dapatlah nilai R sama dengan plus minus 1 per 3. Ya kan? Nggak boleh cuma positif aja, minus juga. Karena apa? Negatif 1 per 3 kamu pangkatkan 4, itu hasilnya sama dengan 1 per 81. Positif 1 per 3 kamu pangkatkan 4, hasilnya sama dengan 1 per 81. Maka nilai R-nya harus plus minus. Itu dia. Nah, itu dia cara mencari si rasionya. Udah dapat kita rasionya, tentukan 5 suku pertama. Berarti tentukan 5 suku pertama, kita mencari U1 sampai U5. Jadinya dari sini, nih, kita dapat U1-nya udah ada. Udah, U1-nya sama dengan 81. Berarti kita mencari U2 sekarang. U2 sama dengan A kali R aja kan? Ya kan? Karena A kali R pangkat N kurang 1. N-nya 2. 2 kurang 1, 1. Jadi A kali R aja dia. Sama dengan A-nya adalah 81 dikali rasionya. Kita ambil dulu rasionya yang positif ya, nanti yang negatif. Ambil dulu rasionya yang positif, berarti 1 per 3. 81 kali 1 per 3. Dapatlah hasilnya berapa nih? 81 bagi 1 per 3.
ini adalah 27 ya. Terus selanjutnya U3 juga lakukan hal yang sama. Berarti kalau U3 dia A kali R pangkat 2, ya kan? Kalian hitung sendiri, dapatlah dia A kali R pangkat 2. R-nya 1/3 pangkat 2, 1/9, 81 kali 1/9. Berarti jadinya adalah 9. Terus U4-nya sama dengan 81 kali 1/3 pangkat 3. Berarti U4-nya sama dengan 3 ya. Ya, 3. Baru U5-nya dikasih tahu udah 1 dia. Ini dia untuk rasio yang positif. Berarti kalau rasio yang negatif, nanti dia tinggal bikin dulu U1 sampai U5-nya ya. Tentukan 5 suku pertamanya. Berarti 5 suku pertamanya adalah dari U1 81, terus habis itu U2 27, terus U3 9, U4 3, U5 adalah 1. Ini kan kalau dia ini R-nya sama dengan 1/3. Nah, kalau R-nya sama dengan negatif 1/3, yang ini R-nya sama dengan negatif 1/3, berarti angkanya berapa? U1 tetap 81, U2-nya menjadi berapa? Negatif ya kan? Karena kan jadinya 81 kali negatif 1/3, berarti ini negatif 27. Ini positif 9, ini negatif 3, ini positif 1. Inilah dia untuk R sama dengan negatif 1/3. Nah, inilah dia cara yang pertama. Cara yang kedua, Miss batasi dulu. Kemudian cara kedua. Nah, cara kedua ini cara mudah dalam mencari si rasionya. Gitu dia. Tapi hasilnya nanti bakalan sama dengan yang ini, pasti sama. Yaitu caranya R pangkat P kurang Q itu sama dengan UP dibagi dengan UQ. Maksudnya si P dengan Q ini, misalkan ada dikasih tahu suku ke-8 dan suku ke-10 gitu dia. Suku ke-5 dan suku ke-12, itulah maksudnya. Si P ini ambillah suku yang terbesar. Si Q ini ambil suku yang terkecil yang dikasih tahu. Berarti jadinya kalau yang ini R pangkat P, suku yang terbesar suku keberapa? Suku ke-5. Lihat ya nak, yang dipandang suku ke-5-nya, bukan nilai sukunya, tapi suku ke-5-nya. Berarti P-nya adalah 5. Ini dia. Kurang suku keberapa lagi dikasih tahu? Suku pertama. Sama dengan UP. UP-nya berapa? 1. Ya kan? Per UP berarti U5 ini ya. U5 per U1. U5-nya berapa? 1. U1-nya berapa? 81. Berarti R pangkat 4 sama dengan 1/81. Dapatlah dia nilai R-nya, samalah dengan cara yang ini tadi. Itu dia. Ya kan? R pangkat 4 sama dengan 1/81. Udah sama dia sampai yang sini. Kerjakanlah dengan cara yang ini. Dapat rasionya, cari suku pertama sampai suku ke-5-nya. Udah gitu aja dia. Jadi terserah kamu mau menggunakan cara yang pertama atau menggunakan cara yang kedua, sama aja dalam pencarian rasionya ya. Oke, itulah dia untuk contoh yang ketiga. Kita lanjut contoh yang keempat. Soalnya suku keberapakah 64/81 dari barisan geometri 9, -6, 4. Berarti kita mau cari si 64/81 ini n keberapa gitu dia. Kita mencari nilai n-nya. Kita kerjakan. Berarti kita masukkan rumus UN. UN sama dengan A kali R pangkat n kurang 1. Di mana UN yang kita gunakan adalah 64/81. Karena di N dia lah yang mau ditanya gitu dia. N dia yang mau ditanya. A-nya berapa? A-nya 9. Kali R-nya negatif 6/9 ya. Negatif 6/9 berarti negatif 2/3. Negatif 2/3 pangkat N kurang 1. Selanjutnya kalau kayak gini, ingat ini nggak boleh kita kalikan. Nggak boleh kita kalikan. Berarti si 9 ini kita kali silang ke sini. Jadinya 64/81 kali 9. Sama dengan negatif 2/3 pangkat N kurang 1. Jadinya ini 64/7.
729 sama dengan negatif 2/3 pangkat N kurang 1. Nah, sama kayak tadi, ini dia bilangan pokoknya negatif 2/3. Berarti pun si 64/729 ini kita ubah menjadi negatif 2/3 pangkat berapa? Itu dia. Berarti ini sama dengan negatif 2/3. Negatif 2 dipangkatkan berapa biar 64? Dipangkatkan 6 kan? 729. Si 3 pun dipangkatkan 6. Berarti pas. Ini dia. Sama dengan negatif 2/3 pangkat N kurang 1. Habis negatif 2/3-nya. Tinggallah dia 6 sama dengan N kurang 1. Atau dari sini kita dapat nilai N sama dengan 6. Negatif 1 pindah menjadi tambah 1. Tambah 1. Dapatlah nilai N sama dengan 7. Jadi si 64/81 adalah suku ke-7. Tambahilah embel-embelnya di sini. Itu dia. Oke, inilah dia mengenai si barisan geometri. Nah, sekarang kita lanjut dengan suku tengah dari barisan geometri. Jadi misalkan ada barisan geometri yang banyak angkanya itu adalah ganjil, berarti dia ada suku tengahnya. Misalkan kalau banyak angkanya itu ada 3, berarti suku tengahnya adalah si suku kedua. Nah, bagaimana cara mencarinya kalau di dalam barisan geometri? Kalau kita mau mencari suku tengahnya, suku tengah itu rumusnya adalah UT sama dengan akar dari A kali UN. Ini dia. Berarti A kali UN. UN adalah suku terakhirnya. Terus kalau mau mencari letak suku tengahnya. Letak suku tengahnya berarti mencari T-nya ya. Dia sama aja dengan rumus si barisan aritmatika, yaitu mencari T-nya sama dengan N tambah 1/2. Ini dia. Mencari suku tengahnya dan mencari letak suku tengahnya. Oke, langsung aja kita ke contoh. Dari barisan geometri berikut 3, 6, 12, 3072, tentukan suku tengahnya dan suku keberapakah suku tengahnya. Jadi kita gunakan aja rumus ini langsung ya. Kita kerjakan. Tentukan suku tengahnya. Berarti masukkan rumus UT. UT sama dengan akar dari A kali UN. Sama dengan akar dari A-nya berapa? A-nya adalah 3 dikali UN, suku terakhirnya 3072. Sama dengan 3 kali 3072. Berapa ini? 9216 ya. Terus carilah dia akar dari 9216. Ini sama dengan 96. Berarti suku tengah dari barisan ini itu si 96. Si 96 lah yang letaknya di tengah-tengah barisan geometri. Itulah dia. Nah, sekarang yang ditanyakan, si 96 ini suku keberapa? Gitu dia, suku keberapa? Berarti kita mencari T. Mencari T, rumusnya N tambah 1/2. Kita udah tahu N-nya? Belum. Berarti kita cari dulu N-nya dengan cara masukkan rumus UN. UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. UN-nya siapa? Si 3072. 3072 sama dengan A-nya 3 dikali rasionya 6/3, 2 ya. 2 pangkat N kurang 1. Ini ingat nggak boleh dikalikan. Berarti 3072 kita bagi dengan 3. 3072 bagi 3 berapa? 1024 sama dengan 2 pangkat N kurang 1. 1024 ubah menjadi 2 pangkat berapa? Karena di sini bilangan pokok yang kita gunakan adalah 2. 1024 sama dengan 2 pangkat 10. 2 pangkat N kurang 1. Habis 2-nya, tinggallah dia 10 sama dengan N kurang 1. Dapat dia nilai N-nya sama dengan 10. Pindahkan jadi tambah 1. N sama dengan 11. Tinggal kita masukkan letak suku tengah rumusnya. Yaitu T sama dengan N tambah 1/2.
T sama dengan M-nya 11 tambah 1 per 2. Dapat dia 11 tambah 1, 12. Bagi 2, 6. Berarti si 96 ini letaknya di suku ke-6. Atau UT-nya sama dengan U6 sama dengan 96. Itulah maksudnya. Oke, selesai kita mengenai suku tengah. Sekarang kita lanjut dengan suku sisipan barisan geometri. Konsepnya sama dengan si barisan aritmatika, yaitu misalkan di antara bilangan 2 dan 10 disisipkan 3 angka, gitu dia maksudnya. Berarti dari situ kita memiliki rasio yang baru. Nah, kalau di dalam barisan geometri, mencari rasio yang baru, itu rumusnya adalah R-aksen. R-aksen itu artinya rasio yang baru. Sama dengan akar K tambah 1 dari si R. Jadi, R-aksen itu adalah keterangan, Miss bikin di sini ya. R-aksen itu rasio yang baru. Rasio yang baru. Terus si K itu adalah banyak angka yang disisipkan. Banyak angka yang disisipkan. Terus si R adalah rasio yang lama. Rasio yang lama. Oke, langsung kita kerjakan contohnya. Soalnya, di antara 2 dan 162 disisipkan 3 angka, sehingga membentuk barisan geometri. Tentukanlah rasio yang baru, berarti yang ditanyakan itu si R-aksen ya. Terus, suku kedua dari barisan geometri baru. Langsung aja kita bahas. Rasio yang baru, dia itu membutuhkan nilai dari si K dan si R yang lama. K-nya kita udah tahu, yaitu banyak angka yang disisipkan. Berapa? 3. Berarti K-nya sama dengan 3. Terus R-nya, R yang lama, rasio yang lama. Berarti sama dengan rasio yang lama. Kan hanya ada angka 2 dan 162. Berarti ini sebagai U1, ini sebagai U2 di yang lama. Berarti jadinya mencari R-nya adalah 162 per 2. Sama dengan 162 per 2 berapa ini? 81 ya. Kita langsung cari R-aksennya. R-aksen sama dengan akar dari K tambah 1. K-nya berapa? 3 tambah 1, 4. Berarti akar pangkat 4 dari R yang lama, yaitu si 81. Dapat kita R-aksen sama dengan akar pangkat 4 dari 81. 81 ini sama dengan 3 pangkat 4. Berarti habis akarnya dan pangkatnya, dapat kita lah R yang baru sama dengan 3. Inilah dia rasio yang barunya. Terus untuk yang B, suku kedua barisan geometri baru. Berarti kita mencari U2. Di mana rumusnya adalah A kali R pangkat N kurang 1. Nah, R-nya yang kita gunakan adalah R yang baru. Karena kan barisan geometri baru. Jadinya kita bikin A kali R aksen pangkat N kurang 1. Sama dengan A-nya tetap si 2 ya. 2 dikali R-nya adalah 3 pangkat N. 2 kurang 1. Sama dengan 2 kali 3 pangkat. Oh, jadi 3 ini ya. Sama dengan, karena 3 pangkat 2 kurang 1, 2 kurang 1, 1. 3 pangkat 1, 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Inilah suku kedua dari barisan geometri yang baru. Oke, selesai kita mengenai suku sisipan. Jadi dipelajari dari si barisan geometri, terus habis itu si suku tengah sama si suku sisipan. Sering-seringlah berlatih soal. Oke, kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir mengenai deret geometri. Deret geometri adalah jumlah n suku pertama dari barisan geometri. Sama pengertiannya dengan si barisan aritmatika. Cuman bedanya ini kita di barisan geometri. N suku pertama. Berarti kalau ditanyakan jumlah 5 suku pertama, berarti n-nya sama dengan 5. Nah, rumus untuk si deret geometri itu ada 2. Ada 2 yang mau kita gunakan. Kan simbol deret kan Sn. Jadi ini rumusnya Miss buat. Yang pertama, Sn sama dengan A kali
1 kurang R pangkat N. Nah, kalau di sini dia 1 kurang R pangkat N, di sininya jadi 1 kurang R. Ini rumus yang pertama. Nah, rumus yang pertama ini berlaku kalau rasionya, rasionya kurang dari 1. Kan di dalam barisan geometri, rasio itu mau kadang tidak lebih dari 1 kan. Rasionya itu pecahan. Contohnya ada dia rasionya 1/3 atau negatif 1/3, kayak gitu dia. Pokoknya rasionya kurang dari 1. Inilah rumus yang kalian gunakan. Tapi ada dia rumus kedua, Sn sama dengan kebalikannya, kebalikan dari yang ini. Kalau yang ini tadi 1 kurang R pangkat N, kalau yang ini R pangkat N kurang 1, terbalik dia. Terus di bawahnya R kurang 1. Ini dia untuk R-nya yang lebih dari 1, rasionya lebih dari 1. Contohnya berapa? Misalkan kayak tadi rasionya 3, terus rasionya 5. Inilah rumus Sn yang kamu gunakan. Oke, bisa ya membedakannya? Langsung kita praktek ke contoh soal. Soalnya itu di antara 3 dan 729 disisipkan 4 bilangan sehingga terbentuk deret geometri. Berarti di antara 3 dan 729 ini kita masukkan lagi 4 angka. Hitunglah jumlah 3 suku pertama dari deret geometri itu. Berarti udah terbentuk deret geometri baru, terus kita mencari S3-nya. Itu dia. Kita kerjakan. Nah, berarti dari sini mencari S3 kan rumusnya ini. Ini kan, yang inilah, yang 2 ini. Karena kan kita belum tahu rasionya berapa. Nah, jadi kita harus tahu dulu berapa rasionya, biar bisa kita masukkan ke rumusnya. Berarti pertama kita cari rasionya. Karena ini disisipkan 4 angka, pakai sisipan, suku sisipan, berarti kita mencari rasionya menggunakan rasio yang baru, yaitu rumusnya R aksen sama dengan akar dari K tambah 1. K-nya banyak angka yang disisipkan. Berapa? 4. Tambah 1, 5. Berarti ini 5. Akar dari R yang lama. R yang lama apa? Miss bikin dulu di sini ya. R yang lama berarti 729 per 3 ya. Berapa ini? 243. Ini dia. Berarti R yang baru sama dengan akar pangkat 5 dari 243. 243 itu sama dengan 3 pangkat 5 ya. Di 5-nya dapatlah dia rasio yang baru sama dengan 3. Inilah R yang baru. Nah, bagaimana R-nya? Lebih dari 1 atau kurang dari 1? R-nya lebih dari 1. Berarti kita menggunakan rumus yang kedua karena R-nya lebih dari 1. Saya kita masukkan rumusnya. S berapa ditanya? S3. Berarti S3 sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 sama dengan A-nya 3 kali R pangkat N. R-nya 3 pangkat 3 jadinya 3 pangkat 3 kurang 1. Jadi kurang 1-nya ini bukan sejajar dengan N-nya ya nak, tapi sejajar dengan 3-nya. Itu dia. Per R kurang 1. 3 kurang 1. Sini Miss buat. Sama dengan 3 kali 3 pangkat 3. Berapa? 27. Jadi dia cari dulu pangkatnya, baru kurangkan. 27 kurang 1, 26. Per 3 kurang 1, 2. Ada yang habis? Ada. 26 dengan 2. Di sini sisa 13. 3 kali 13, 39. Berarti jumlah 3 suku pertama dari deret geometri yang baru sama dengan 39. Nah, itulah dia mengenai si deret geometri. Oke, sekian pembelajaran kita mengenai barisan dan deret geometri. Jadi kamu sering-sering berlatih soal, terus sambil kamu menonton videonya, sambil ikut mengerjakannya, biar kamu jadinya juga lebih memahami. Jangan hanya sekedar menonton gitu. Terus sering latihan soal, perbanyak latihan soal. Semakin sering kamu latihan soal, semakin tahu kamu trik-trik dalam mengerjakannya. Nah,
Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan langsung sama Miss atau boleh juga melalui kolom komentar. Dan kalau ada Miss yang salah perhitungan, siapa tahu hilaf gitu, boleh juga di komen ya. Sekian dan terima kasih.